Dohor berjamaah di Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan Bengkulu. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering bersalawat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebagai rutinitas Pak Ustadz, ini di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun ini alhamdulillah kami PPDI cabang Pelabuhan Bengkulu dapat melaksanakan jadwal kultum lagi Pak Ustadz. Ini demi mudah-mudahan ini menambah ilmu kami, menambah ilmu kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk koreksi diri kami masing-masing pada khususnya Pak Ustadz. Kemudian daripada itu mohon Pak Ustadz adakan ceramah atau kultum ke pegawai IPC cabang Bengkulu Group. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya Pak Ustadz buat pegawai kami pada umumnya, khususnya bagi IPC cabang Pelabuhan Bengkulu. Dimohon kepada Bapak yang di luar untuk mengisi di dalam karena posisi di dalam masih pada kosong. Mudah-mudahan kita dapat pahala dalam mengikuti suatu pengajian atau penuntut ilmu di bidang agama. Mungkin saja pengantar dari kami Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz untuk melakukan memberikan kultum pada kami. Silakan Pak Ustadz dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah para kepala dan pimpinan PT Pelindo Persero 2 serta seluruh karyawan dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik nama maupun gelar ataupun pangkat jabatan. Insyaallah yang hadir pada siang ini senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama senantiasa selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hingga detik ini, saat ini begitu banyak, luar biasa. Kalau kita manusia ingin menghitungnya, ya, tidak akan pernah sanggup. Sampai kemudian disampaikan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Jadi kalau kita ingin menghitung nikmat Allah itu tidak akan pernah sanggup, saking banyaknya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang nikmat nafas saja, udara saja, itu gratis kita hirup. Bagaimana kalau misal seandainya ya, udara yang kita hirup ini itu diminta bayaran oleh Allah, tidak terbayar. Belum lagi nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat yang lain, Masya Allah banyak. Maka yang seharusnya kita lakukan hanyalah mensyukurinya. Kalau kita bersyukur, jaminannya apa? Siapapun yang bersyukur kepada Allah, hidupnya pasti bahagia. Pasti bahagia. Jadi ternyata kunci kebahagiaan tidak hanya disandarkan pada kekayaan duniawi, pangkat jabatan duniawi, tapi kebahagiaan itu ada pada diri orang-orang yang senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau misalnya ditanya apa kabar Bapak Ibu, alhamdulillah, itu pasti bahagia tuh. Tapi kalau misalnya ditanya Bapak Ibu apa kabarnya, payah sekarang, susah, itu berarti nggak bahagia kan, dari jawabannya lah nampak. Apalagi mungkin ditanya tentang yang lain, pasti banyak keluhan-keluhan. Tapi orang-orang yang bahagia itu apapun bagaimanapun keadaan dan kondisinya, jawabannya alhamdulillah. Walaupun kalau orang Bengkulu tuh ada ngecek alhamdulillah guyur-guyur ya. Tapi ada alhamdulillah itu yang membuat dirinya bahagia. Salam dan selamat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya, khusus bagi kita umat Islam. Dan bulan ini sudah bertemu dan ditemukan dengan kita. Tinggal lagi bagaimana kita ini menjalaninya biasa-biasa saja, atau ala kadarnya saja, atau bersungguh-sungguh memaksimalkan potensi diri yang ada di dalam diri kita untuk mengisinya dengan kesolehan dan ketaatan. Tapi pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan, berbagi, tidak ada niat untuk menggurui apalagi mengajari, hanya sekedar berbagi. Temanya 4 klasifikasi rezeki. Nah, jadi 4 kelompok rezeki. Kadang-kadang Bapak Ibu kita salah persepsi, salah kaprah memaknai rezeki itu apa. Kebanyakan dari kita manusia memahami rezeki itu adalah uang, ya. Rezeki itu uang, rezeki itu ya duit, gitu. Rezeki itu rumah mewah. Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Seorang ulama besar Timur Tengah bernama Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi 4 kelompok rezeki. Yang pertama beliau mengatakan al-malu huwa adna darajatu rizki. Yang pertama beliau mengatakan harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Masya Allah. Yang kita anggap selama ini dikit-dikit rezeki adalah uang, rezeki adalah duit, rezeki adalah kekayaan. Kata beliau, al-mal huwa adna darajatu rizki. Harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Kenapa Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada 3 lagi pembagian sebenarnya. Secara singkat saja tanpa penjelasan saya jelaskan. Rezeki yang bisa dinikmati oleh kita manusia itu 3. Yang pertama, apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Apa yang kita makan dia pasti akan busuk. Kita makan malam tadi, pagi tadi kita keluarkan lagi, betul tak? Dan tak kita nyimpan dalam perut kita lama-lama. Itulah rezeki kita. Kita nikmati sebentar sampai di kerongkongan, masuk dalam perut, dia tak kita nyimpan lama-lama, besok kita keluarkan lagi. Itulah rezeki. Apa yang dimakan bakal busuk. Rezeki yang kedua adalah apa yang dipakai akan lapuk, akan lusuh.
pakaian kita, baju, mobil, rumah, pakaian semua itu bakal lapuk, bakal lusuh, ya, bakal kita tinggalkan. Tidak selamanya, karena memang kullu man 'alaiha fan. Setiap yang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini termasuk harta tadi itu adalah bersifat sementara. Ya, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nanti kebaikan dan kebahagiaan yang ada di alam akhirat. Ya, yang di situ yang ada abadi. Dunia semuanya bersifat fana. Tapi banyak orang yang lebih mendahulukan yang fana, lebih mendahulukan yang bersifat sementara, melupakan yang abadi selama-lamanya. Siang malam, ya, kadang-kadang kita cari harta, cari dunia sampai melupakan ibadah, padahal harta yang kita cari itu bersifat fana, sementara. Sedangkan ada yang bersifat lebih lama lagi, yakni kehidupan akhirat, tapi banyak orang yang lalai di sana. Tapi alhamdulillah saya melihat hari ini sangat bahagia. Sibuk kita di kantor tempat kita bekerja, datang panggilan Allah kita datang, bahkan kita lanjutkan dengan tausiah kultum zuhur. Mudah-mudahan kebaikan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Nanti saya sampaikan kisah sedikit. Yang kedua, beliau mengatakan al-afiyatu a'la darajatu rizki. Tadi harta tingkatannya paling rendah. Kemudian kesehatan adalah tingkatan rezeki yang paling tinggi. Ya, jadi kesehatan mengalahkan nikmat rezeki, nikmat harta. Ya, Bapak Ibu kira-kira pilih mana? Dikasih kekayaan 500 juta misalnya, atau milih badan kita sehat tapi tidak dikasih apa-apa? Pilih yang mana? Bingung juga nak milihnya kan? Milih yang ketiga, ya, dapat kekayaan badan sehat, nah, tapi pilihan ketiganya tidak ada. Kalau boleh jujur, kita pilih sehat. Dengan sehat kita bisa bekerja, dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat kita bisa cari kekayaan. Tapi kalau sudah sakit, masya Allah, duit 500 juta tadi gak lama menghabiskan itu. Operasi ini, operasi itu, operasi selesai. Ya, tidak bisa nikmatinya. Ya, punya banyak harta, tapi kita tidak bisa kemana-mana. Punya banyak harta, selera makan tidak ada. Nah, ini bahaya juga. Maka kemudian beliau mengatakan kesehatan adalah nikmat ataupun rezeki yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikaruniai sehat, bersyukurlah. Manfaatkan kesehatan kita ini untuk ibadah, untuk taat, untuk bekerja. Niatkan semuanya untuk ibadah dan mendapatkan pahala. Apalagi di bulan Ramadan, apapun tidak ada yang sia-sia. Duduk sebentar dengar pengajian, pahalanya berlipat ganda. Baca Quran di Ramadan, di luar Ramadan itu satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bapak Ibu ngaji di luar Ramadan, nun, itu kan satu huruf. Ada surah Al-Qalam, awalnya nun, itu 10 pahala di luar Ramadan. Tapi kalau ngaji di Ramadan baca nun, 100 kebaikan. Masya Allah. Jadi banyak Bapak Ibu, luar biasa, kita manfaatkan betul. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah zaman dulu, singkat saja. Seorang raja berjalan bersama dengan penasehatnya ke sebuah padang pasir yang luas. Sesampai di tengah padang pasir, sang raja bersama penasehatnya tadi kehabisan bekal, habis makanan, habis minum. Posisi lagi terik matahari, ya, kalau misalnya sang raja tadi tidak minum, mungkin dia akan mati. Seketika waktu itu datanglah dan lewatlah seorang pemuda. Lewat seorang pemuda bawa air 1 botol kecil, air minum, ya, 1 botol kecil air minum. Lalu kemudian sang raja memanggilnya, wahai pemuda, sini sebentar. Lalu kemudian didatangi oleh pemuda tadi. Boleh saya minta airmu itu? Kata sang pemuda, oh tidak bisa minta-minta. Jadi jangan beli, kira-kira begitu. Berapa saya harus beli tebus botol kecil itu, air yang botol kecil yang berisi air itu? Berapa kira-kira, kata sang raja? Dia mengatakan, aku minta saya kasihkan air ini, tapi saya minta kepadamu wahai raja setengah dari kekayaan.
Masya Allah. Air sebotol kecil minta setengah kekayaan sang raja. Mikir raja tadi, kasih ya beda. Ya, air dikit mintanya setengah kekayaan sang raja. Terlalu mahal, kata sang raja. Mikir. Kalau tidak apa-apa, kata pemuda tadi. Kalau tidak saya pahi. Ditahan oleh sang raja. Tunggu dulu. Baiklah, saya beli air ini dengan setengah kekayaanku. Jadi harga satu botol air minum, kalau itu tidak diminum bakal mati dalam posisi darurat, maka harganya bisa lebih mahal, setengah dari kekayaan sang raja. Akhirnya diminum. Selesai minum, ya, waktu itu nggak puasa, ya, lagi tidak puasa. Ya, pas diminum, Pak, masuk dalam perut. Ketika itu bersamaan sang penasehatnya menanyakan dan berkata kepada sang raja, wahai sang raja, ya, bagaimana kalau misal seandainya air minum yang sudah kami minum itu tidak bisa keluar lagi dari perutmu? Ya, kalau sudah minum banyak, ya sudah minum tapi tidak bisa buang air kecil, kan sakit pasti. Bagaimana misal kalau seandainya ada seorang tabib, seorang dokter ingin membantu mengobatimu supaya air satu botol kecil tadi yang sudah masuk bisa dikeluarkan lagi, tapi dia minta setengah kekayaan yang tersisa. Kira-kira kau kasih dah? Kejauhan nasihatnya tadi. Beliau mengatakan, pasti saya kasihkan. Setengah kekayaannya beli air minum tadi, setengahnya lagi untuk mengobati kalau misalnya air yang sudah sampai di perut ditahan untuk keluar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang dimaksud dengan al-mal, ya, harta tingkatan rezeki. Sebanyak apapun, ya, dihargai cuma dengan sebotol air minum kecil. Untuk menebus kesehatan berani menyerahkan setengah dari kekayaan. Yang ketiga Bapak Ibu, rezeki yang ketiga beliau mengatakan salahul abna afdalu anwa'i rizki. Yang ketiga ini memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Ini bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak tapi masih rencana, yang belum menikah dan berkeluarga pasti punya rencana punya anak. Maka ini disampaikan sekarang, solahul abna, memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha adalah seutama-utamanya rezeki, lebih hebat lagi dari harta, dari kesehatan. Kenapa? Kalau anak yang soleh dan soleha di dunia bermanfaat, di akhirat jadi syafaat. Masya Allah. Di dunia jadi kebanggaan orang tua, di akhirat dia bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ini investasi terbaik seorang orang tua ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka hari ini tantangan pendidikan anak-anak kita, ya, memperbaiki perilaku, budi pekerti dan akhlak mereka, itu mereka sekarang lagi mencari dan membutuhkan teladan terbaik. Kalau bisa teladan terbaiknya itu adalah orang tua. Orang tua mencontohkan, selalu berkata baik, orang tua selalu mengajak dan menyerunya untuk melakukan ibadah, ya, tidak menyuruh Bapak Ibu. Kalau menyuruh tuh, nak sholatlah, gitu kan, nak ngaji situ, itu berarti nyuruh. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, orang tuanya tidak sholat dan tidak ngaji. Tapi kalau misalnya orang tuanya mengatakan seperti ini, nak ayo ngaji, nak ayo sholat, nak ayo puasa, berarti itu ngajak. Nah, yang begitulah yang diharapkan. Kalau pendidikan terbaik yang diberikan oleh orang tuanya, maka dia akan memetik, ya, hasil dari apa yang sudah dia perjuangkan, yakni kebaikan dunia akhirat dari anak-anaknya itu. Yang terakhir sekaligus penutup, beliau mengatakan, ya, yang terakhir ini adalah lebih hebat kesempurnaan rezeki. Anggaplah yang tiga tadi tidak punya, ataupun punya mungkin sekedarnya saja, sekedarnya baik. Maka ketika kita memiliki yang terakhir ini lebih hebat. Apa itu Bapak Ibu? Ridho Rabbil Alamin fahuwa tamamur rizki. Mendapatkan keridoan Allah adalah kesempurnaan rezeki. Ya, apa itu ridho Allah? Kita dulu diajarkan doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apa itu ridho? Ridho itu suka, senang, ikhlas, rela, ridho, gitu ya.
Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, Allah yang ridho ke kita, berarti Allah yang senang, cinta, suka, rela dengan kita. Kalau itu yang sudah didapatkan oleh kita manusia, maka sempurnalah rezeki yang kita dapatkan. Maksudnya, ketika kita bicara Allah sayang, ketika bicara Allah senang, ketika kita bicara Allah cinta, ketika kita melakukan sesuatu Allah senang, Allah ridho, Allah rela, Allah ikhlas, itu adalah kesempurnaan rezeki. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti tidak boleh cari kekayaan, silakan. Yang tidak boleh karena mencari harta lupa dan lalai dengan ibadah. Karena sejatinya pekerjaan kita itu tidak mengganggu ibadah, tapi kalau kita memang tidak ada niat untuk melakukannya, lalai dengan sendirinya. Maka dari itu saya ingin mengajak diri saya dan kita semua, mari kita jadikan, kita renungkan 4 klasifikasi rezeki ini. Harta perlu kita miliki untuk lebih mulia. Dengan harta kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika Allah masih berikan nikmat kesehatan, mari kita gunakan kesehatan ini untuk maksimal ibadah dan berbuat taat kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan menyertai kita semua. Yang ketiga tadi adalah ketika dikaruniai anak, mari berjuang untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, setiap kita melangkah, berbicara, melakukan sesuatu, usahakan, tanyakan dulu, yang kuucapkan ini Allah ridho apa tidak? Yang aku lakukan ini Allah sayang apa tidak? Kalau misalnya kira-kira Allah tidak ridho dengan kita, lebih baik kita tinggalkan, kita cari pekerjaan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini maksimal kita lakukan sampai di akhir, baik puasa maupun qiyamul Ramadannya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang puasa karena iman dan penuh perhitungan, jaminannya wufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan terhadap dosa 11 bulan yang lalu. Tapi penuh perhitungan, banyak yang salah hitung. Salah hitungnya begini Bapak Ibu, masjid penuhnya 10 malam pertama, 20 malam berikutnya tidak tahu kemana lagi. Nah, itu kan, itu salah hitung, bukan penuh perhitungan. Orang puasa cuman 10 di awal saja, 20-nya tidak puasa. Atau ada yang seperti ini, salah hitung juga, puasa di awal dan di akhir saja. Ya, dia kalau dalam administrasi atau yang lain itu, kalau di tengah itu sulit untuk bacanya gitu kan. Tapi orang cukup nengok kopernya, awalnya ada sama kesimpulan akhir kan. Jadi dia puasa hari pertama, puasa hari terakhir, yang di tengah mungkin tidak perlu diperiksa nian kayak malaikat kelak. Jadi cukup sebulan diawali dengan diakhirkan. Nah tidak begitu Bapak Ibu, kalau pikiran kita seperti itu berarti kita salah hitung. Yang mendapatkan ampunan Allah adalah penuh perhitungan. Jangan lewatkan Ramadan ini kecuali untuk berbuat amal soleh dan kebaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada sesi tanya jawab Pak Ustadz, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Habis itu minta tolong nanti ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Kita batas waktu 1:30, berarti 25 menit lagi. Pak Jem, pertanyaan Pak Jem. Udah, ada pertanyaan dah. Enggak, saya yang bertanya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, tadi kan selama ini sepengetahuan saya kan kita ini udah dijamin rezeki sama Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Tapi saya mengalami sendiri Pak Ustadz, kenapa saya lebih takut tidak ada rezeki harta dibanding dengan rezeki yang lain tadi. Nah kira-kira doa apa atau zikir apa kita untuk mengurangi paling enggak kan rasa takut itu Pak Ustadz. Jadi kita ini kan sekarang posisi saya sendiri ini, saya lebih takut kehilangan rezeki harta daripada yang Pak Ustadz bilang kesehatan. Kalau kita lagi sehat kita nggak mikir sama sekali Pak Ustadz tentang kesehatan. Tapi kalau kita lagi sakit itu baru kepikir. Nah menurut saya kira-kira doa apa, wiridan apa agar kita tidak takut dengan rezeki
karena rezeki sudah ditanggung sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Pak Ustaz minta tolong penjelasan Pak Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Baik, itu tadi ya, betul yang dibilang ya. Jadi ada 4 ketetapan yang sudah ditetapkan waktu di alam rahim itu ya. Salah satu diantaranya adalah ditetapkannya rezeki. Nah, ketika rezeki kita itu sudah habis dibagikan ke kita, maka kemudian habis pula jatah hidup kita di dunia. Selagi rezeki itu belum selesai dibagikan, maka selama itu pula kita masih akan tetap tinggal di dunia ini. Nah, bicara tentang keyakinan ya dan amalan, ya sebenarnya amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasul itu sudah sangat banyak. Bahkan kita ya mungkin tidak sanggup untuk mengikutinya, tapi secara umum ya yang perlu kita lakukan jelas ya, rezeki kita itu bertambah pertama karena syukur. Itu amalannya. Itu dari alhamdulillah. Ayatnya, dalilnya mana? Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti aku tambah. Nah, terkait dengan rezeki ya, ini bicara tentang berkah atau tidaknya. Ya, jadi kalau yang berkah itu Bapak Ibu mohon maaf, yang sedikit jadi cukup. Kalau tidak berkah, sebanyak apapun kurang pula. Itu tidak berkah. Maka kemudian yang diminta itu, ya Allah berkahi rezekiku, berkahi umurku, berkahi pekerjaanku, berkahi ya yang lainnya. Karena kalau sudah berkah, Masya Allah. Jadi yang menjadikan seorang cukup itu bukan jumlah. Kenapa? Ada riwayat yang menyebutkan ketika kita manusia ini, syahwat dan nafsu kita ini, kita dikasih satu lembah isinya emas. Kebayang enggak itu? Lembah isinya emas. Maka dia minta lembah yang kedua. Itu kalau dunia enggak pernah cukup. Tapi yang menjadikan kita cukup apa? Alhamdulillah. Itu cukup. Ya. Yang sedikit jadi cukup. Begini Bapak Ibu, kita melihat secara kasat mata, ada rumahnya sederhana, kecil, ya, ada beberapa keluarga, suami, istri, anak-anak. Tapi kebahagiaan, ketenangan ada di situ. Setiap kali ketemu bantal, tidur itulah, ya kan? Berarti bahagia itu Bapak Ibu. Ya kan? Kita kadang-kadang ya begitu juga. Setiap ketemu bantal, kadang-kadang tak ketemu bantal, baca tidur juga. Ya, lagi dengar pengajian di masjid misalnya kan, dikit tidur, ya. Bahagia itu Pak. Itulah bahagia, berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, amalan yang pertama itu mungkin menurut saya, syukur nikmat menjadikan kita cukup. Nah, kekhawatiran tadi, jadi ada ayatnya juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Masuk di situ, ya. Jadi ujian itu. Jadi hembusan-hembusan, desas-desus setan yang menyebabkan kita terus takut, lebih takut kehilangan itu dan seterusnya. Padahal sisi lain yang untuk menguatkan kita itu adalah Allah yang menjamin. Nah, kalau misalnya kita masih ragu, ternyata seperti ini. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan nanti Bapak atau yang lain. Saya pernah dengar kajian begini. Banyak alasan terkadang bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah, tapi kita masih banyak alasan. Seperti ini, ada beberapa kasus dulu waktu Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, ya, mentok sampai di Laut Merah, sampai di situ, ya, di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun. Pengikut Nabi Musa itu siapa? Bani Israel, orang-orang yang terkenal kepintaran, kecerdasannya di dunia ini. Orang tercerdas orang Bani Israel itu. Apa kata mereka, orang-orang yang dikatakan memiliki IQ atau kecerdasan yang tinggi itu? Hai dah, selesai. Ya, mana lagi kita nak lari? Di depan laut, di belakang Firaun, kita dibunuh Firaun. Itu orang-orang pintar. Orang-orang pintar malah dia dirinya waktu itu menganggap lebih pintar dari Nabi Musa, lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Nabi Musa mengatakan, "Oh, belum. Allah bersama kita."
ya kan? Allah bersama kita. Allah tak mungkin tidak memberikan jalan dan petunjuk terhadap masalah kita. Itu Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mengatakan itu, baru kemudian turun wahyu. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Jadi setelah Nabi Musa mengatakan, belum, masih ada jalan, Allah pasti kasih petunjuk, Allah pasti kasih jalan. Padahal Nabi Musa ini merasa bodoh sekali di hadapan Allah. Tidak merasa pintar dengan apa? Ya, saya bodoh, apalah, saya nunggu petunjuk dari Allah. Maka kemudian diturunkan, pukulkan tongkatmu. Siapa yang lebih benar ternyata di hadapan Allah? Orang yang merasa bodoh tadi. Siapa? Nabi Musa. Siapa yang masa lebih pintar tadi? Orang-orang pengikutnya. Tidak akan mungkin selamat. Tidak mungkin selamat. Di belakang Fir'aun, di depan laut. Ternyata dipukulkan tongkat Nabi Musa, ya, dikasih jalan, akhirnya mereka selamat. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ketika dia bermimpi, disuruh, diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Kalau kita dulu sebagai Ibrahim mungkin akan mengemukakan pendapat kita, kepintaran kita. Ngapu-ngapu ya Allah, anak yang kusayang disuruh sembelih puluh. Tapi Nabi Ibrahim tidak, dia terus merasa bodoh di hadapan Allah, gitu kan? Dan dia sami'na wa ata'na. Nah, kita melihat, mohon maaf Bapak Ibu, kasus di surga waktu itu Allah menyuruh semua yang ada di surga itu sujud ke Nabi Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Dia mengatakan, ngapu-ngapu, bahasa kitanya kan, ngapu kau tuh tidak salah perintah ini, kira-kira begitu. Artinya iblis tadi bukan nyerang Nabi Adam, yang diserang oleh iblis tadi adalah langsung kepada yang memerintahkan. Siapa? Allah. Ya, tidak salah perintah ini. Saya ini kan lebih baik, kenapa kau suruh sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Nah, ternyata dalam posisi seperti itu iblis adalah salah. Dia lupa siapa yang memerintahkan. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi? Ya, merasa kekurangan harta itu adalah bagian dari ujian dalam kehidupan. Semua kita mungkin punya kekhawatiran itu. Tapi di balik kekhawatiran itu harus, ya, ada keyakinan supaya keyakinan kita itu bertambah, ya, hadir di majelis-majelis seperti ini dan terus membaca petunjuknya, yakni ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takut bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar apapun masalahnya. Kekurangan harta, kelaparan, segala macam. Apalagi wa may yarzuq min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kita yakin. Untuk mendatangkan keyakinan itu kita harus banyak membaca, terkhusus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin salah satu amalan. Yang pertama syukur, yang kedua, ya, perbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita tetap, ya, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Terakhir, amalannya adalah sabar, ya. Sabar itulah yang menjadikan seseorang paling dekat dengan Allah. Sabar itu tidak disebutkan orang-orang yang sabar 10 kali lipat, 100 kali lipat, tidak. Tapi Allah sebutkan innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang sabar bersama dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan lemah, tapi sabar itu kuat. Artinya kuat dan hidup. Hari ini kita kurang, ya jangan berhenti, itu sabar, itu kan. Hari ini kita belum cukup, terus berjuang, nah itulah sabar. Insya Allah perjuangan kita tentu berdasarkan apa-apa yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki memang urusan Allah, tapi kita perlu memintanya dan perlu mengusahakannya dalam kehidupan. Tapi ada rezeki yang tanpa kita usahakan dia datang sendiri. Banyak, ya. Banyak rezeki yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Misalnya nikmat sehat, kadang-kadang tak pernah kita minta, dia datang terus, kan. Nah, itulah. Jadi karena rezeki bukan hanya uang. Nah, mungkin itu lebih dan kurang. Ya. Bapak, masih ada yang nanya? Ibu, ada yang nanya, Ibu? Kalau udah pas kita mau langsung untuk berdoa, Pak Ustaz. Masih ada, Pak Uji? Udah pas kayaknya Pak Ustaz. Pas, ya. Insyaallah, alhamdulillah. Minta tolong ditutup dengan doa, Pak Ustaz. Baik. Mari Bapak Ibu kita ikhlaskan hati dan pikiran kita khusyukkan. Mudah-mudahan tadahan tangan, tundukkan kepala kita, berdoa di siang ini, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini salah satunya adalah bulan doa, ya. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segenap kami yang berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini, ya Allah, turunkanlah rahmat dan keberkahan-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dosa kecil apalagi dosa yang besar. Ya Allah, 11 bulan yang lalu, ya Allah, kami menilai dan kami melihat ternyata lebih banyak dosa dari pahala. Maka di bulan Ramadan penuh berkah ini, bulan Ramadan penuh ampunan ini, kami berharap memohon kepadamu, ya Allah, maafkanlah semua dosa dan kesalahan kami itu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunkan juga dosa seorang wanita yang telah melahirkan kami, seorang wanita yang telah koyak kulitnya, bercucuran darahnya, berjuang menghadirkan kami di muka bumi ini. Seorang wanita yang siap kelaparan demi mengenyangkan kami, seorang wanita yang siap kedinginan demi menghangatkan kami. 2 tahun kami menyusui dengannya, ya Allah. Itulah wanita yang kami panggil ibu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibu kami. Ya Rabb kami, ampunkan juga dosa seorang laki-laki yang nama kami dibin dan dibintikan kepadanya, seorang laki-laki yang mengajarkan kepada kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seorang laki-laki yang mengajarkan kepada kami tentang semangat dan manhaj hidup, seorang laki-laki yang begitu berjuang luar biasa untuk menyekolahkan kami dan menjadikan kami orang sukses seperti hari ini. Itulah laki-laki yang kami panggil ayah. Jika ibunda dan ayahanda kami hari ini masih hidup, kami bermohon kepadamu, ya Allah, panjangkanlah umur taat dan umur sehatnya, wafatkan nanti ia dalam keadaan husnul khatimah. Jika ibunda dan ayahanda kami sudah wafat dan mendahului kami bermohon kepadamu di bulan suci dan penuh berkah ini, lapangkan alam kuburnya, lapangkan alam barzahnya, ampunkan semua dosa dan kesalahannya, terima amal soleh dan kebaikannya, dan tempatkanlah ia di tempat yang mulia di hadapanmu, dan suatu saat kembali kumpulkan kami dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah segala pintu rahmat kepada kami, bukakanlah segala pintu-pintu rezeki kebaikan untuk kami, bukakanlah pintu-pintu kesehatan untuk kami, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami, bukakanlah pintu-pintu ampunan untuk kami, dan bukakanlah pintu-pintu surgamu untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk bekerja, menafkahi anak istri dan keluarga. Berikanlah kepada kami kekuatan menyelesaikan ibadah puasa hingga akhir Ramadan. Berikanlah kekuatan iman kepada kami menghidupkan hari dan malam-malam Ramadan dengan kebaikan dan ibadah sampai kami selesai melaksanakan, menjadi orang-orang yang bersih fitrah seperti bayi baru dilahirkan. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di siang ini perkumpulan yang Engkau ridhoi. Perkumpulan ini akan menambah pahala tali silaturahim di antara kami, semakin erat hubungan antara sesama kami, menjadikan kami orang-orang yang lebih solid memperjuangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berkumpul di rumah-Mu, ya Allah. Suatu saat kumpulkan kami kembali di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kebaikan tercurah untuk saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Atas kultumnya, mudah-mudahan ini menambah ilmu bagi kami semua untuk lebih taat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf kalau ada salah saya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.